Salve saudara-saudari, menjelang Semana Santa ini, mari kita bahas satu hal penting. Pertanyaan yang seperti ini. Bagaimana kalau Protestan benar dan Katolik salah? Atau sebaliknya, bagaimana kalau Katolik benar dan Protestan salah? Ini penting ya. Oke, yang pertama, jika Protestantisme benar, tidak ada cara untuk mengetahui apakah Anda menyetujui wahyu ilahi atau hanya pendapat manusia tentang wahyu ilahi. Protestan dan Katolik ini sama-sama percaya bahwa Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia selama sejarah manusia yang berpuncak pada pernyataan diri Tuhan yang terakhir di dalam Yesus Kristus, Tuhan, wahyu terakhir ya. Tetapi sementara umat Katolik percaya bahwa Kristus ini mendirikan gereja yang terlihat, yang hidup dalam gereja Katolik, dan telah melindungi doktrin-doktrinnya dari kesalahan. Protestan menolak gagasan infalibilitas gerejawi, mempertahankan bahwa tidak ada orang, gereja, atau denominasi yang terpelihara dari kesalahan dalam ajarannya. Yang berarti bahwa siapapun bisa salah dan tidak ada orang atau lembaga yang dapat dipercaya untuk berbicara kebenaran wahyu ilahi tanpa kesalahan. Jadi adanya falibilitas universal. Tidak ada yang infalibel. Jika Protestan memiliki kepercayaan universal, ini dia. Luther memelopori gagasan ini ketika ia menegaskan bahwa para paus dan konsili gereja telah keliru, salah. Jika mereka salah, itu berarti Tuhan tidak membimbing mereka ke dalam seluruh kebenaran. Sebaliknya, Dia membiarkan mereka jatuh ke dalam kesesatan dan, lebih buruk lagi, untuk menyatakan kesalahan sebagai kebenaran. Jadi, yang paling dapat dilakukan oleh seorang Protestan adalah secara tentatif menyetujui pernyataan-pernyataan doktrinal yang dibuat oleh gereja, pendeta, atau denominasinya, karena pernyataan-pernyataan itu yang dapat salah, dapat diubah secara substansi pada suatu waktu di masa depan. Kita melihat hal ini sepanjang waktu dalam Protestantisme. Paling umum, ketika seseorang Protestan meninggalkan satu gereja ke gereja lain karena ketidaksepakatan doktrinal, terutama setelah gerejanya mengubah posisinya pada masalah yang dianggapnya penting. Pertimbangkan pertanyaan atau persoalan tentang perkawinan sesama jenis. Sampai baru-baru ini, semua denominasi Protestan mengajarkan bahwa ini adalah kontradiksi dalam istilah. Tetapi sekarang banyak yang telah memodifikasi atau bahkan sepenuhnya membalikkan doktrin ini. Orang-orang Protestan yang menerima ajaran baru ini percaya bahwa yang lama itu salah. Pendapat manusia yang keliru yang diabadikan dalam pernyataan iman gereja mereka. Mereka bisa melakukan ini dengan percaya diri, mengetahui bahwa tidak ada rekan anggota gereja mereka yang dapat secara masuk akal mengklaim bahwa itu bertentangan dengan dogma yang tidak dapat direformasi, yang secara infalibel diungkapkan oleh Tuhan. Ecclesia Semper Reformanda kan? Pada akhirnya, kemudian seorang Protestan yang tetap Protestan mempelajari sumber-sumber yang relevan, kitab suci, sejarah, tulisan-tulisan tokoh-tokoh otoritatif dalam tradisinya, dan memilih denominasi Protestan yang paling selaras dengan penilaiannya. Tetapi kemudian, kata mereka, umat Katolik juga melakukan hal yang sama, mempelajari sumber-sumber dan kemudian memilih gereja Katolik berdasarkan penilaian mereka sendiri. Jadi mereka tidak melihat perbedaan dalam hal ini. Katolik dan Protestan sama saja menurut mereka. Yang kedua, karena Katolik itu benar, orang Kristen dapat mengetahui wahyu ilahi yang berbeda dari pendapat manusia belaka. Karena Allah melindunginya dari mengajarkan segala sesuatu yang salah secara otoritatif. Bagaimana penilaian Katolik berbeda dari Protestan jika memang berbeda? Perbedaannya terletak pada kesimpulan atau titik akhir dari penyelidikan yang mereka buat. Sementara orang Protestan pada akhirnya hanya dapat tunduk pada penilaiannya sendiri
yang ia tahu bisa salah, orang Katolik dapat dengan yakin memberikan persetujuan total terhadap proklamasi gereja yang kelihatan yang didirikan dan dipimpin oleh Kristus. Menyerahkan penilaiannya pada penilaian gereja seperti pada penilaian Kristus. Jadi, seorang Katolik dapat mengetahui wahyu ilahi yang berbeda dari pendapat manusia dengan memandang gereja yang berbicara dengan suara Kristus dan tidak dapat berbohong. Bagi seorang Protestan, hanya Alkitab itu sendiri yang berisi kata-kata Allah yang diilhami secara infalibel. Jadi, dia ingin menyetujuinya. Tetapi karena Alkitab harus ditafsirkan oleh seseorang, hal yang paling dekat dengan persetujuannya terhadap ajaran Alkitab adalah menyetujui penafsirannya sendiri yang salah tentang Alkitab. Dan menyetujui diri sendiri bukanlah persetujuan sama sekali. Jadi kita tiba pada apa yang dinamakan dilema Protestan. Jika Protestantisme benar, semuanya bisa salah. Jadi orang Protestan harus bersandar pada penilaiannya sendiri di atas penilaian gerejanya. Dan ortodoksi gereja itu sendiri dinilai bertentangan dengan interpretasinya terhadap Alkitab. Dengan demikian, menjadi tidak mungkin untuk membedakan antara apa sebenarnya wahyu ilahi itu versus apa yang dipikirkan manusia yang bisa salah. Fakta ini membuat gereja Katolik secara filosofis lebih prefer daripada Protestantisme karena kebenaran Allah dapat dikenal dan diketahui dengan pasti. Placet tibi Dominus. Selamat memasuki Semana Santa.